Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat DA99 dimanapun kalian berada. Malam hari ini gue meminta izin kepada kalian untuk menyebarkan sebuah informasi yang insya Allah ini berharga buat kalian yang sedang merintis channel YouTube. Nah, informasi apa? Simak sampai dengan selesai. Jangan di skip, berikan komentar di kolom komentar. Nyalakan tombol loncengnya. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan share video ini. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah manfaat. Oke sahabat, yang tadi saya sampaikan bahwasanya malam hari ini saya ingin menginformasikan sebuah informasi yang mungkin ini bisa simpulkan berharga banget bagi teman-teman yang sedang menjalani ataupun merintis channel YouTube-nya. Kenapa? Karena kita sudah mengetahui bersama-sama bahwasanya channel YouTube ataupun nge-YouTube itu bisa ataupun dapat menghasilkan uang. Kalau kita lihat dari beberapa YouTuber besar melalui social blade itu sangat luar biasa angka yang mereka dapatkan. Ya sehingga memotivasi kita agar supaya kita juga ikut-ikutan nge-YouTube. Tujuannya apa? Satu, tujuannya adalah uang. Untuk apa? Untuk meningkatkan taraf ekonomi kita semua. Tetapi ada yang paling penting dibanding uang. Kenapa? Ketika kalian baru rintis ini channel, terus otak kalian, hati kalian sudah di brand untuk mendapatkan uang, itu sangat keliru teman-teman ya, bukan salah ya, tapi keliru. Kenapa? Karena kalau misalkan tujuan utamanya itu uang, kalian akan capek, kalian akan jenuh, kalian akan jengah ya, karena untuk mendapatkan uang di YouTube itu tidak segampang membalikan telapak tangan. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, ketika kita ini money oriented ataupun orientasinya uang, kita ini siapa? Kita harus pertanyakan diri kita ini siapa? Public figure kah? Atau orang yang dikenal kah? Atau tokoh kah? Nah itu yang harus kita pertanyakan. Kita jangan istilahnya membandingkan, karena tidak akan ketemu ya perbandingannya ketika kita membandingkan diri kita dengan para public figure. Public figure sebelumnya itu mereka sudah memiliki yang namanya fans. Nah kita pertanyaannya seperti itu, jangankan di seluruh Indonesia teman-teman ya, beda kecamatan saja itu belum tentu kenal sama kita. Nah jadi gue sarankan kepada kalian yang baru merintis YouTube ya, jangan diutamakan uang tujuannya, tetapi tanamkan itu sebuah hobi dulu teman-teman agar kalian tidak capek. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin meluruskan terkait masalah ataupun informasi yang sudah beredar banyak di konten-konten YouTube, bahwasanya untuk rumus pendapatan di YouTube itu adalah 1000 sama dengan 1 US. Artinya ketika penayangan itu mencapai 1000, maka kita akan dibayar 1 US dollar saja ataupun 2 US dollar saja, karena bagaimanapun juga di situ ada andil yang namanya para pengiklan. Ada yang murah, ada yang mahal, kan seperti itu. Nah, ini yang ingin saya luruskan teman-teman. Tadi sore saya rumuskan seperti ini. Mungkin kalian bisa simak. Sore tadi kita merumuskan dari mana sih ini penghasilan ini dan berapa sih gitu kan. Terus sumber utama itu dari mana gitu kan. Nah, ketika kita merumuskan yang saya dapatkan informasinya itu dari kanal YouTube, 50.000 tayangan per hari dikali 30 hari. Ya berarti kan jumlahnya 1,5 juta. 1,5 juta viewer ataupun tayang dibagilah 1000 sama dengan 1.500 US dollar. Dan dolar sekarang anggap kita gebuk ratanya, kita gebuk bulatnya adalah 14.500 maksudnya. Seperti itu teman-teman, sehingga akan muncul hasilnya sebesar 21.750.000 rupiah. Nah, ini rumusan yang tadi saya katakan keliru. Kenapa? Kita lihat tanggal 18 untuk DA99 ini mulai masuk penghitungan pembayaran. Nah, jumlah penayangannya itu ada 771, kemudian durasi waktunya garis miring itu 39,3, kemudian real time-nya saya nggak catat, kemudian pendapatannya ada 0,68 ya. Teman-teman bisa perhatikan dari tanggal 18 hingga tanggal 24 ada angka yang memang menarik untuk kita bedah, yaitu di tanggal 19 dan 20. Tanggal 19 penayangannya per hari itu ya, per tanggal 15 itu 1096 tayang.
kemudian durasi waktunya yang didapatkan daripada penayangan 1096 tayang itu menghasilkan waktu 80,7 jam. Ya, kemudian pendapatannya ada di 1,04 dolar. Ya, kemudian kita lari lagi ke tanggal 20. Di sini jumlah penayangannya totalnya 1857 per tanggal 20 dan menghasilkan waktu sebanyak 42,3 jam. Pendapatannya kita cuman mendapatkan 0,60 US dollar. Nah, artinya ya, kalau misalkan teman-teman YouTuber yang mereview ataupun merumuskan pendapatan daripada YouTube dengan rumusan 1000 viewer ataupun 1000 penayangan sama dengan 1 US dollar, berarti kan 14.500 ya. Nah, ini yang saya bilang keliru karena di sini kita perhatikan balik lagi ke tanggal penayangan tanggal 19 dan tanggal 20 itu berjejeran. Saya ulangin lagi, 1096 penayangan menghasilkan waktunya 80,7 jam dan untuk pendapatannya 1,04 US dollar. Ya, sedangkan tanggal 20 ini jumlah total penayangannya per hari itu per tanggal 20 mendapatkan jumlah penayangan sebanyak 1857 dan durasinya yang didapatkan dari 1857 pemutaran ataupun penayangan 42,3 jam dan hasilnya ataupun pendapatan ataupun pembayarnya ini 0,60 US. Nah, kita logik saja antara 1096 dengan 1857 angkanya jauh lebih besar tanggal 20 yaitu 1857. Tapi kita lihat dari durasinya lebih banyak dari total penayangan 1096 yaitu menghasilkan 80,7 jam dan yang 18.507 itu menghasilkan waktu 42,3 jam. Nah, artinya di sini kita sudah bisa simpulkan dari 80 jam kayak ganjilannya kita buang saja, kita bulatin 80 jam itu mendapatkan 1,04, sedangkan yang 42,3 tentu ini jauh lebih kecil pendapatannya yaitu 0,60 US dollar. Nah, kesimpulan daripada video malam hari ini saya ingin meluruskan untuk rumusan pendapatan 1000 sama dengan 1 US dollar. Nah, berarti kesimpulannya bukan dari penayangan melainkan dari durasi waktu yang didapatkan di setiap pemutaran. Nah, seperti itu sahabat ya. Jadi mudah-mudahan bisa dimengerti apa yang tadi saya sampaikan. Poin intinya durasi yang akan di-convert ke pembayaran ataupun pendapatan ya, bukan dari penayangan. Jadi kalau misalkan masih ada yang menyampaikan 1000 sama dengan 1 US dollar, ini tolong dibuka lagi YouTube Studio, buka analitiknya karena di situ ini berdasarkan analitik YouTube ya. Gitu loh. Kita buka dari tanggal per tanggal ya, dari hari ke hari. Ada real time-nya itu pun juga ada, hitungnya per 2 hari, ada yang per 65 menit gitu ya. Per 60 menit maksudnya. Itu kita bedah semua dan mengerucut bahwasanya pendapatan YouTube itu akan dihitungkan berdasarkan durasi jam tayang, bukan sekedar penayangan saja. Penayangan perlu karena ketika kita klik itu udah masuk penayangan dan akan menimbulkan durasi. Tetapi kalau kalian nonton 1 menit saja, di bawah 1 menit cuma buka doang, ya itu tidak akan termasuk ke durasi jam tayang karena itu akan dianggap spam oleh pihak YouTube. Nah, mungkin itu saja kesempatan malam hari ini. Rumusan daripada penghasilan YouTube bukan sekedar daripada opini, melainkan kalian harus bedah daripada YouTube Studio, khususnya di kolom analitik itu akan ketahuan apa dan berapa hasil yang didapatkan di setiap konten setiap harinya ya. Ini jumlah keseluruhan konten yang kita up teman-teman ya, bukan salah satu konten saja. Jadi akumulasinya keseluruhan video yang ada yang kita upload maksudnya ke kanal YouTube kita ya. Jadi seperti ini. Nanti ini akan rumuskan lagi, akan disimpulkan lagi, akan diringkas lagi ketika nanti tanggal 10. Karena peringkasan waktu ataupun pengakumulasian waktu yang dilakukan oleh YouTube itu
setiap tanggal 9 atau tanggal 10. Nah, tanggal 20 hingga tanggal 24 itu spare untuk gajian para konten kreator. Nah, maka dari itu teman-teman, yang tadi saya sampaikan di depan, ketika kalian merintis ataupun membangun channel YouTube, jangan money oriented, karena itu akan menimbulkan rasa jengah, rasa jemu, rasa capek, rasa lelah, dan seterusnya, yang akhirnya kalian akan malas untuk mengupload video. Sepakat saya katakan, kita memiliki tujuan uang, tapi bukan yang paling utama. Jadi itu yang perlu kita kaji bareng-bareng. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya gua mohon maaf. Apabila ada kekeliruan dalam penyampaian rumusan penghasilan dari YouTube ini, mohon dikoreksi di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan nyalakan tombol loncengnya. Terima kasih, gue Evan Rizky. See you next video. Bye-bye. Mantap, mantap.